alias DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nano Rudiana, channel berbagi ilmu dan hiburan. Baik, untuk kali ini kita akan membahas menu yang ada di Microsoft Word. Menu yang akan kita bahas adalah menu insert. Menu insert ini terdiri dari beberapa ribbon atau sub bagian dari menu. Terdiri dari beberapa kelompok, mulai dari pages, kemudian table, kemudian illustration, dan seterusnya. Ini adalah ribbon atau sub menu dari tab menu insert. Yang pertama adalah group pages atau grup halaman. Terdiri dari 3 menu. Yang pertama adalah cover page. Cover page ini adalah fungsinya untuk menambahkan halaman sampul depan di naskah kita, atau biasa disebut dengan cover. Misalnya kita punya suatu naskah seperti ini. Sebelum dicetak kita akan membuat dulu covernya atau halaman depannya. Maka di sini kita tinggal langsung saja cover page, pilih, kemudian modelnya yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya yang akan kita gunakan adalah model yang kedua, yang ini, yaitu model bandit ya. Tinggal diklik saja, maka komputer akan menambahkan satu halaman di depan, yaitu berupa cover atau halaman depan, halaman muka. Ini bisa kita isi misalnya bahwa dokumen kita ini berisi naskahnya apa. Ini merupakan judul yang ada di cover. Bisa juga di sini dimasukkan nama atau alamat perusahaan dan nama perusahaan. Kemudian teks yang tadi berada di halaman pertama akan pindah ke halaman berikutnya. Kemudian menu yang berikutnya adalah blank page. Blank page ini fungsinya adalah untuk menambahkan satu halaman kosong di dokumen yang sedang aktif atau di file yang sedang aktif. Contohnya misalnya ini halaman pertama adalah cover, kemudian halaman kedua naskah kita yang tadi berada di halaman pertama, kemudian di halaman ketiga akan kita kosongkan misalnya. Maka tinggal diklik saja di awal dokumen sini, di awal halaman 3, kemudian tinggal klik blank page. Maka komputer akan mengosongkan di halaman ketiga. Kemudian naskah yang tadi di halaman ketiga akan pindah ke halaman keempat. Kemudian yang berikutnya adalah page break. Page break ini adalah berfungsi untuk mengakhiri sesi halaman yang sedang kita tulis atau sedang kita ketik, supaya langsung pindah ke halaman berikutnya. Misalnya kita sedang mengetik sampai sini, mau mengetik ke halaman berikutnya atau mau pindah ke halaman berikutnya, maka tinggal langsung saja tekan page break. Maka cursor akan langsung pindah ke halaman berikutnya. Ini adalah fungsi dari page break. Kemudian yang berikutnya adalah table atau tabel. Untuk grup tabel ini tentunya fungsinya adalah untuk membuat tabel di Microsoft Word. Misalnya kita di halaman kosong ini, kita akan membuat tabel. Tinggal langsung klik saja di bagian bawah sini. Di sini ada beberapa pilihan. Ini adalah kotak-kotak sesuai dengan yang kita blok atau kita pilih. Kita tinggal gerakan saja cursor untuk memilih baris, maka gerakan ke bawah. Kalau kita akan membuat tabel misalnya sebanyak 3 baris, maka pilihlah 3 baris. Kemudian ke kanan kolom 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Kemudian ke bawah baris, ke kanan kolom. Kalau kita sudah pas, misalnya kita akan membuat seperti ini, tinggal diklik saja. Berarti komputer akan membuat
tabel sesuai dengan yang kita blok. Kemudian bagaimana kalau misalnya tabelnya banyak? Untuk membuat tabel yang banyak, maka kita pilih tabel di sini. Kemudian yang kita pilih adalah insert tabel. Ya, insert tabel. Kemudian yang kita tentukan yang pertama adalah jumlah kolom. Maksudnya kita akan membuat kolom itu ke kanannya berapa kolom. Misalnya tadi kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya kita akan membuat 10 kolom, kalau dengan cara yang pertama tadi nggak bisa, maka kita dengan cara yang kedua. Tinggal masukkan saja di sini, berarti 10 kolom. Kemudian number of row atau barisnya. Tadi terbatas hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Kalau misalnya akan membuat 20, 30, atau bahkan sampai 100 atau lebih, kita tinggal masukkan saja jumlah row atau jumlah barisnya di sini. Misalnya kita akan membuat 20, maka tinggal ketik 20. Kalau seperti ini berarti kita akan membuat tabel dengan jumlah kolom 10 dan jumlah barisnya 20. Langsung oke. Maka komputer akan membuat tabel dengan jumlah kolom ke kanan sebanyak 10, kemudian jumlah baris ke bawah sebanyak 20. Kemudian untuk menu berikutnya adalah group illustration atau ilustrasi. Yang pertama adalah picture. Picture ini adalah fungsinya untuk menambahkan gambar atau foto dari komputer tentunya yang sudah kita simpan sebelumnya. Misalnya kita akan menyisipkan suatu gambar di bawah sini. Kita tinggal pilih picture. Klik picture. Kemudian pilih gambar yang akan kita masukkan ke naskah kita atau ke dokumen kita. Misalnya kita pilih ini, kemudian langsung insert. Ya. Maka komputer akan menambahkan gambar di halaman kita sini. Kemudian yang berikutnya adalah online picture. Perintah ini digunakan untuk menambahkan gambar atau foto dari berbagai sumber internet. Maksudnya, kalau kita akan menambahkan gambar dari online, maka tinggal diklik saja picture online. Nanti akan komputer terkoneksi ya dengan internet, kemudian tinggal cari, nanti akan disisipkan di teks kita atau di dokumen kita. Kemudian yang berikutnya adalah save. Save ini fungsinya adalah untuk menambahkan bentuk gambar atau untuk save ini adalah untuk menambahkan bentuk gambar, bentuk dasar, misalnya seperti segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Misalnya kita akan membuat suatu gambar di dalam dokumen kita. Di bawah sini misalnya, kita tinggal pilih insert, kemudian pilih save, tinggal pilih model bentuk gambar dasar yang mana yang akan kita buat. Misalnya akan membuat lingkaran, maka tinggal pilih lingkaran. Tinggal klik saja, kemudian di mana kita akan membuat, tinggal tekan mouse sebelah kiri, lalu gerakan sampai sesuai yang kita kehendaki. Kalau sudah pas, baru dilepas. Atau misalnya kita akan membuat bentuk yang lain, tinggal pilih insert, kemudian pilih save, kemudian misalnya kita akan memilih yang model lingkaran, misalnya ini. Save ini
Untuk merubahnya tinggal kita, kalau akan menarik atau merubah secara bersamaan, maka tinggal dari sudut kiri kanan atas bawah, maka akan diperbesar atau diperkecil dengan secara otomatis. Atau kalau hanya satu bidang saja, misalnya akan ditarik ke kiri, maka mengambil dari posisi kiri sini, tinggal ditarik. Begitu juga sebelah kanan, bawah, dan atas. Kemudian di atas ini ada tanda, fungsinya ini adalah untuk memutar. Misalnya kita akan memutar shape ini atau gambar ini. Ini adalah fungsinya untuk memutar. Kemudian yang di tengah ada tanda kuning, ini fungsinya adalah untuk melebarkan atau mengecilkan bagian dalamnya, ketebalannya atau ketipisannya. Itu adalah shape. Kemudian yang berikutnya adalah Smart Art. Smart Art ini fungsinya adalah untuk membuat diagram. Untuk diagram ini bisa berbagai macam bentuknya. Contoh diagram misalnya kalau di kelas itu untuk struktur organisasi kelas, mulai dari wali kelas, kemudian ketua kelas, bendahara, seksi-seksi, itu biasanya kita buat bagannya atau diagramnya dengan menggunakan kotak-kotak. Nah, itu dibuatnya dengan Smart Art. Contoh misalnya kita buat, ya kita akan membuat Smart Art di sini. Tinggal klik saja Smart Art-nya. Kemudian pilih model yang kita kehendaki, mulai dari sini bentuknya ada yang kotak, diagonal, dan sebagainya, atau berdasarkan kelompok sini. Misalnya kalau list berarti modelnya kotak seperti ini. Kemudian kalau proses atau arah, biasanya kalau proses itu arah. Kemudian cycle atau lingkaran. Kemudian hierarki atau bersusun, kemudian relationship, kemudian matrik, piramid, dan picture. Misalnya kita akan membuat dengan model yang list seperti ini, atau misalnya kita akan membuat yang hierarki seperti ini. Biasanya kita akan membuat bagan seperti ini. Misalnya kita pilih yang pertama, yang ini, klik saja. Kemudian kalau sudah pas seperti ini, tinggal oke. Langkah berikutnya tinggal kita ketik saja isinya saja. Misalnya di sini adalah wali kelas misalnya. Kemudian di sini misalnya bendahara. Dan seterusnya. Ini adalah untuk membuat bagan. Ini adalah fungsi dari Smart Art. Kemudian yang berikutnya adalah chart. Chart ini untuk menambahkan bagan atau grafik untuk dijadikan presentasi. Kita contohnya seperti ini, akan membuat grafik. Tinggal pilih menu insert, kemudian pilih chart. Kemudian model grafiknya yang mana, apakah model kalem atau grafik batang, kemudian apakah grafik garis atau grafik lingkaran, kemudian grafik batang secara horizontal, dan seterusnya. Ini tinggal kita memilih saja model grafik yang mana. Misalnya kita akan membuat grafik lingkaran, tinggal pilih modelnya berarti yang ini, kemudian langsung oke. Maka Word akan menampilkan jenis grafik standarnya seperti ini. Tapi yang perlu kita perhatikan, di dalam membuat grafik ini pasti ada datanya. Datanya itu minimal ada 2.
yaitu X dan Y. Misalnya di sini, karena grafiknya batang, di sini sebelah kiri ini adalah merupakan teks. Atau misalnya kalau kita akan membuat grafik nilai itu, misalnya terdiri dari mata pelajarannya, misalnya IPA. Berarti di sini mata pelajarannya IPA. Kemudian yang kedua misalnya IPS misalnya. Kemudian yang ketiga matematika, MTK. Kemudian yang keempat misalnya seni budaya, SBK. Kemudian anggap saja ini nilainya sudah pas seperti ini. Kalau sudah pas kita langsung klik saja di sini di bawah. Ya. Ini berarti grafik yang tadi kita buat. Yang tanda biru ini adalah IPA. Kemudian yang coklat ini adalah IPS. Kemudian yang warna abu-abu ini adalah matematika atau MTK. Kemudian yang warna oranye adalah SPK atau seni budaya. Itu fungsi dari chart. Kemudian yang berikutnya adalah screenshot. Pasti kalian sudah mengenal screenshot sama dengan di handphone atau di smartphone ya. Fungsinya adalah untuk menangkap gambar di layar. Artinya, kalau misalnya kita akan mengambil gambar dari monitor, maka tinggal di screenshot saja. Screenshot prinsipnya akan berfungsi mengambil layar sebelumnya. Artinya kalau misalnya yang sedang aktif ini halaman Word, di belakang Word ini apa misalnya? Oh, di belakang Word yang sedang aktif ini adalah halamannya Word juga, tapi di halaman berikutnya atau di file berikutnya. Maka tinggal kita langsung klik saja screenshot. Kemudian kalau misalnya akan mengambil gambarnya tidak keseluruhan atau hanya sebagian, maka pilih screen clipping atau akan mengambil sesuai dengan yang kita kehendaki. Tinggal klik saja screen clipping. Kemudian akan muncul seperti ini. Misalnya kita akan mengambil gambar menu dari Microsoft Word. Misalnya mulai dari pojok sini, kita ambil sampai sini. Kalau sudah pas baru dilepas mouse-nya, ya, maka komputer akan men-screenshot atau mengambil atau menangkap gambar yang tadi kita blok atau yang tadi kita tentukan. Itu adalah fungsi dari screenshot. Kemudian yang berikutnya adalah dari grup app store atau aplikasi. Ini adalah aplikasi penunjang yang ada di toko online Microsoft atau di App Store Microsoft. Ya, tentunya kalau kita akunnya resmi, kemudian sudah berlangganan, bisa kita mengambil aplikasi yang ada di Microsoft dengan memilih App for Office. Kemudian yang berikutnya adalah online video media. Ini adalah tentunya untuk mengambil atau untuk mencari video dari internet atau secara online. Kemudian yang berikutnya adalah group link atau tautan. Group link ini terdiri dari yang pertama adalah hyperlink. Hyperlink ini adalah fungsinya untuk membuat ke halaman web pada teks yang dipilih. Kita sebagai contoh saja, misalnya kalau kita misalnya pilih group link, kebetulan misalnya saya sudah membuat suatu file atau suatu dokumen yang akan nanti dihubungkan atau ditautkan ke group link sini. Maka langkah yang pertama, tinggal blok mana yang akan dijadikan judul dari hyperlink ini, tinggal di blok. Kemudian langkah berikutnya
pilih menu hyperlink. Ya, langkahnya kita tinggal blok saja. Misalnya teks yang akan dijadikan simbol dari hyperlink ini kita blok, kemudian kita klik hyperlink. Kemudian mana naskah yang akan kita jadikan. Kalau kita klik grup hyperlink, yang akan ditampilkan itu file mana. Misalnya kita pilih grup link. Kebetulan saya sudah membuat suatu dokumen dengan nama grup link. Jadi dipilih, ini adalah file yang akan dikoneksikan atau di link. Kemudian langsung oke. Untuk membukanya, kita sambil menekan tombol CTRL atau kontrol. Tekan CTRL, maka tanda mouse ini atau pointer ini yang tadinya berupa anak panah, kalau kita menuju ke hyperlink sini, lalu tekan kontrol, maka akan muncul tanda seperti tangan sedang menunjuk seperti ini. Tentunya ini akan muncul kalau kita sambil menekan tombol kontrol, lalu kita klik, maka komputer langsung akan menuju ke satu file sesuai dengan tadi yang kita pasangkan atau kita linkkan. Seperti itu fungsi dari hyperlink. Kemudian yang berikutnya adalah bookmarks. Bookmark digunakan untuk mempermudah saat membuka dokumen. Cara kerjanya yaitu menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink atau label ditambahkan secara manual. Misalnya kita akan membuat beberapa hyperlink tapi dengan mengambil dari teks yang ada di dokumen yang sedang aktif. Misalnya bookmark ini kita blok, kemudian langsung kita buat hyperlinknya. Ya, yang berikutnya adalah bookmark, digunakan untuk mempermudah saat membuka dokumen. Cara kerjanya yaitu menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink atau label ditambahkan secara manual. Misalnya untuk grup link kita blok, ini adalah grup link, kemudian kita kasih bookmark. Kita klik bookmark, kemudian di sini kasih nama bookmarknya adalah link, misalnya kasih nama link. Kemudian add ditambahkan. Ini kita sudah dibuat bookmark, yaitu link. Kemudian misalnya tambah lagi. Dari grup header ini kita blok, kemudian buat lagi bookmark. Kemudian kasih nama, misalnya header. Bookmarknya adalah header. Ya, bookmarknya adalah header. Kemudian ditambahkan add. Kemudian coba kita tambah satu lagi, misalnya grup simbol. Kita blok. Kemudian tambah lagi ke bookmark. Kemudian bookmarknya simbol, misalnya kasih nama simbol, kemudian tambahkan, di add lagi. Ya, jadi kalau kita ingin melihat secara cepat dokumen, bisa dengan langsung dari daftar bookmark. Kita tinggal klik saja bookmarknya, kemudian bookmark mana yang akan kita lihat, misalnya link, tinggal diklik saja link, kemudian langsung go to. Langsung pilih menu go to, maka akan langsung menuju ke menu link. Oke, langsung menuju ke menu link. Kemudian coba pilih lagi bookmark lagi, kemudian pilih yang header, kemudian langsung go to, maka langsung ke header. Kemudian coba kita pilih yang simbol, go to, maka langsung ke simbol. Atau kita kembali lagi misalnya ke header, coba go to lagi, maka langsung ke header. Itu untuk mempercepat dalam pencarian di dalam dokumen. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.